Dahulu, Udoy Hatim Atoi menolak untuk memeluk agama Islam. Tetapi, setelah saudarinya mengetahui akhlak Nabi Muhammad SAW ketika ia menjadi budak orang Muslim, ia pun lalu menasihati saudaranya untuk pergi menemui Rasul. Agar ia mengetahui akhlaknya, ditambah antusias dari saudaranya setelah ia memeluk agama Islam. Dan ketika Udoy pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah, dia pun disambut dengan ramah oleh Rasul. Dan beliau pun mengundangnya untuk berkunjung ke rumahnya sebagai penghormatan untuk Udoy. Ketika dalam perjalanan, Nabi pun bertemu dengan seorang wanita yang sudah tua. Lalu wanita tua tersebut memberhentikannya, dan dia pun mengajaknya bicara karena ada keperluan dengan Rasul. Lalu Udoy yang melihatnya pun berkata dalam hatinya, "Wallahi, dia bukanlah raja, tetapi seorang raja tidak ada yang setawadu seperti dia." Dan ketika masuk rumah, Nabi Muhammad SAW menyuguhkan kepada Udoy sebuah bantal dari kulit yang berisi dengan serat agar dia dapat duduk di atasnya. Lalu Udoy pun menolaknya karena hanya ada satu bantal. Namun, Nabi Muhammad SAW juga bersikukuh dengannya, serta memintanya agar ia dapat duduk di atas bantal tersebut. Dan Nabi pun duduk di bawah. Lalu Udoy pun terkesima dengan apa yang telah dilihatnya. Dan dirinya pun tidak pernah ada di majelis kecuali setelah dia masuk Islam. Dan dia pun mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusannya. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Seorang pemuda bekerja sebagai pengantar makanan di salah satu restoran cepat saji. Selama sebulan penuh, dia bekerja dengan mengendarai sepeda motornya dan dia hanya bekerja kurang dari 20 kali dalam sebulan. Bila dihitung, hari kerjanya bahkan tak lebih dari 3 hari. Dirinya selalu sholat dan beristighfar agar lebih mendekatkan diri dengan Sang Ilahi. Karena hal tersebutlah terkadang ia selalu terlalaikan oleh orang lain. Pada awal bulan, dirinya tiba di tempat kerja pada pagi hari. Lalu ada seseorang yang memintanya agar mengantarkan makanan dengan jarak yang cukup jauh. Namun dirinya tidak merasa keberatan. Hingga ia pun mengantar pesanan tersebut ke alamat yang sudah dituju, namun ternyata dirinya malah pergi ke alamat yang berbeda dengan yang tertulis. Ketika dia mengetuk pintu, pintu tersebut dibuka oleh 2 orang anak kecil. Dan kedua anak kecil tersebut merasa tidak percaya ketika mereka melihat pemuda itu membawa sebuah pizza. Lalu mereka berdua merasa senang sambil berteriak, "Ayah mengirimkan kita pizza. Ayah sangat mencintai kita." Lalu sang ibu pun keluar. Akan tetapi, raut wajahnya menunjukkan kesedihan. Sang ibu pun bertanya pada pemuda tersebut, "Siapa orang yang telah memberikan pizza ini kepada kami?" Lalu pemuda tersebut mengatakan siapa yang telah memesan pizza tersebut serta nomor apartemennya. Sang ibu pun menangis. Dia mengira bahwa suami yang sudah menceraikannya sudah berubah dan masih ingat kepada kedua anaknya. Tetapi kenyataannya, suaminya sudah menelantarkan mereka karena yang memesan pizza tersebut bukanlah darinya maupun suaminya. Dan ternyata mereka belum makan selama seharian. Pemuda itu pun merasa kasihan karena ucapan sang ibu, lalu pemuda itu malah memberikan pizza tersebut serta menanggung biayanya. Pemuda itu juga memberikan sejumlah uang kepada kedua anak tersebut masing-masing 20 pound karena hanya itulah yang dia punya. Dan pemuda itu berkata kepada keduanya bahwa ayahnya lah yang memberi. Pemuda itu pun memeluk kedua anak tersebut dan mengucapkan salam kemudian pergi. Keesokan harinya, dirinya pun kembali bekerja. Dan ternyata hari ini banyak pesanan yang mengharuskan pemuda tersebut untuk mengirimkan pesanannya. Hal tersebut karena temannya tidak masuk kerja yang membuatnya harus bekerja lebih keras. Dan di hari ini, ada seseorang yang memberikan sejumlah uang yang lebih besar dari harga pizza tersebut, bahkan jumlahnya 20 kali lipat lebih banyak dari harga pizza tersebut.
Setelah pemuda itu menerimanya, dirinya pun menafkahkan uang tersebut dengan semampunya. Dan dirinya juga memberikan uang itu untuk orang yatim dan para janda-janda. Dirinya terus melakukan hal tersebut, sampai hal tersebut terus berlangsung hingga setiap harinya, dirinya terus mendapatkan hasil yang berlipat ganda dari apa yang sudah dirinya infakkan. Hingga akhirnya pemuda itu mempunyai usaha pizzanya sendiri dan penghasilannya yang besar. Allah membukakan pintu hatinya dan memberikan rizki baginya dengan rizki yang begitu luas. Hingga kebaikan pun tidak terputus darinya. Kejadian tersebut telah mengajarinya bagaimana berinfak di jalan Allah itu sangat bermanfaat bahkan sampai meresap dalam kehidupannya. Dari orang fakir yang membutuhkan hingga menjadi orang kaya yang bahagia. Maka dari itu, balasan suatu kebaikan adalah kebaikan pula. Dikisahkan bahwa Salim adalah seorang budak yang masih kecil. Lalu istri Abu Huzaifah bin Utbah membelinya karena ia melihat adanya sifat dan akhlak yang baik dalam dirinya. Maka istri Abu Huzaifah memerdekakan ia. Akan tetapi Abu Huzaifah takut anak ini hilang. Maka ia membawanya ke haram dan mengabarkan kepada pembesar Quraisy. Lihatlah semua, sesungguhnya aku telah menjadikan Salim sebagai anakku sendiri. Maka orang-orang memanggilnya dengan sebutan Salim putra Abu Huzaifah. Sampai tiba saat munculnya cahaya ilahi yang sangat terang, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, dengan agama yang memberi petunjuk. Dan Abu Huzaifah serta putranya Salim termasuk orang pertama yang masuk Islam. Hingga tiba bahwa Islam menghapus adat tabani, yaitu menjadikan seseorang sebagai anaknya sendiri, dan menyuruh kepada semua manusia untuk mengembalikan anak-anak adopsi mereka kepada ayah kandungnya, untuk menjaga nasab. Kaum muslimin pun menerima hukum Allah dengan lapang dada. Mereka mencari ayah-ayah dari anak adopsi mereka. Akan tetapi Abu Huzaifah belum menemukan ayahnya Salim. Karena Salim telah menjadi budaknya sejak kecil, yang mana saat itu belum memahami siapa ayahnya, juga siapa ibunya. Maka orang-orang memanggilnya dengan sebutan Salim budak Abu Huzaifah. Tetapi hubungan mereka tidak seperti hubungan antara tuan dan budaknya. Justru terlihat seperti kakak dan adiknya, setelah Islam menyatukan hati keduanya. Abu Huzaifah ingin menambah ikatannya dengan Salim. Maka ia menikahkannya dengan keponakannya, yang cantik juga bernasab baik. Salim pun telah menjadi saudaranya dalam Islam, juga termasuk kerabat dekatnya. Kebahagiaan pun muncul dalam kehidupan keduanya, hingga mereka terpisah karena sesuatu kejadian yang terjadi pada umat Islam di masa awal-awal. Abu Huzaifah telah pergi berhijrah ke Habasyah agar jauh dari keburukan kaum Quraisy. Sedang Salim, ia masih di Mekah bersama Rasulullah SAW, meluangkan waktu untuk kitab Allah dan mencatatnya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW, juga membaca ayat-ayatnya dengan khusyuk dan pemahamannya. Hingga ia menjadi salah satu orang besar dalam pemegang Quran di zaman Nabi SAW. Ia menjadi orang yang keempat dari 4 orang yang diwasiatkan Rasulullah SAW untuk mengambil Quran darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah dibacakan Quran dari 4 orang ini, dari Abdullah bin Mas'ud, Salim budak Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal." Para sahabat mengetahui akan derajat Salim dalam hafalan Qur'annya, serta pemahaman maknanya. Saat kaum muslimin berhijrah dari Makkah ke Madinah, mereka meminta agar Salim menjadi imam dalam sholat. Padahal saat itu ada Umar bin Khattab, juga para pembesar sahabat. Dan Salim pun terus menjadi imam hingga Rasulullah SAW tiba di Madinah. Dan Allah Maha Kuasa menyatukan Salim dan saudaranya seiman, Abu Huzaifah. Setelah hijrah, mereka berdua ikut menyertai perang Badar, saling bahu-membahu bersama Rasulullah SAW. Dan mereka berdua selalu ikut berjihad fisabilillah di bawah bendera Rasulullah SAW di setiap peperangan hingga Rasulullah SAW wafat. Saat kaum muslimin membaiat Abu Bakar untuk menjadi khalifah, orang-orang murtad bermunculan, juga pasukannya Musailamah al-Kadzab. Maka pecahlah perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang yang menakutkan.
Kaum muslimin belum menemui perang yang lebih mengerikan dari perang itu. Kaum muslimin pun keluar untuk berperang. Juga Salim dan saudaranya Abu Huzaifah, yang mana keduanya menginginkan syahid di jalan Allah, juga menolong agamanya Allah. Mereka berdua pun memasuki perang mengerikan itu. Saat itu, Abu Huzaifah berteriak, "Wahai ahlu Quran, hiasilah Quran dengan amal-amal kalian." Sedang pedangnya terbang bak angin topan, melawan pasukan Musailamah al-Kadzab, hingga ia syahid di jalan Allah. Salim berkata pada dirinya, "Seburuk-buruknya pembawa Quran adalah aku, jika kaum muslimin terserang dari sisiku." Sedang pedangnya terbang di antara leher orang-orang murtad. Saat Salim sedang memainkan pedangnya di leher-leher orang murtad, tiba-tiba salah satu orang murtad menyerangnya dan memotong tangan kanannya, yang mana ia memegang bendera dengannya. Maka ia mengambil bendera dengan tangan kiri, hingga terpotong lagi tangan kirinya, sampai badannya diselimuti oleh luka yang menyebabkannya menjadi lemah. Ia pun jatuh ke tanah. Saat perang selesai, dengan kemenangan kaum muslimin dan terbunuhnya Musailamah al-Kadzab, Khalid bin Walid mendekati Salim yang sedang di penghujung hayatnya. Salim berkata padanya, "Bagaimana keadaan kaum muslimin wahai Khalid?" Khalid menjawab, "Allah memberikannya kemenangan dan Musailamah al-Kadzab telah terbunuh, serta pasukannya telah hancur." "Dan bagaimana kabar saudaraku Abu Huzaifah?" "Rohnya telah naik menuju penciptanya. Ia telah mati syahid. Baringkan aku di sampingnya. Dia sudah terbaring tepat di bawah kakimu." Salim pun memejamkan matanya seraya berkata, "Di sini kita bersama-sama hai Abu Huzaifah. Dan di sana pun kita akan bersama-sama. Insya Allah." محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.